Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS video statistika industri untuk pada soal. Untuk menjawabnya, yang pertama itu disalin dulu data-datanya. Ini merupakan data-data, format data-datanya. Kemudian dicari untuk mengetahui interval kelasnya, harus mengetahui jumlah datanya terlebih dahulu. Jumlah data terkecil, data terbesar, rentang, jumlah kelas, dan panjang kelas. Untuk jumlah datanya itu menggunakan rumus count sama dengan count. Setelah itu ditarik kursor dari sini sampai sini, lalu di enter dan dapatlah hasilnya. Untuk mencari data terkecil itu menggunakan rumus min. Kemudian disorot datanya dan dapatlah hasilnya. Untuk mencari data terbesar itu menggunakan rumus max. Caranya sama seperti data terkecil, cuman bedanya di rumus menggunakan max. Sedangkan untuk rentang ini itu data terbesar dikurang dengan data terkecil. Untuk jumlah kelas itu menggunakan rumus sama dengan log jumlah dalam kurung jumlah data. Untuk yang jumlah kelas yang keduanya itu sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali dengan jumlah kelas. Setelah itu untuk yang ininya itu dibulatkan ke atas dari 7,6 menjadi 8. Untuk panjang kelas ini menggunakan rumus sama dengan rentang dibagi jumlah kelas. Setelah itu mendapatkan hasil 14,875 dibulatkan ke atas menjadi 15. Untuk interval kelasnya itu untuk data awalnya ini sama dengan 20. Jadi 20 ini merupakan diambil dari data terkecilnya itu 20. Dan 34 ini itu menggunakan rumus di sini sama dengan 20 dikali panjang kelas dikurang 1, yang artinya 20 dikali 15 dikurang 1. Begitu juga nantinya di bawah-bawahnya ini. Untuk 35 itu sama dengan ini nilai interval kelas terakhir ditambah dengan 1. Begitu juga untuk seterusnya. Dan frekuensi ini, untuk mencari frekuensinya itu memerlukan penyusunan data. Data ini disusun menggunakan untuk menyusun datanya ini harus diketahui dari awal data terkecil sampai data terbesar agar mudah untuk mendapatkan frekuensinya. Ini di copy. Dan selanjutnya untuk data selanjutnya di copy sampai ke bawah sampai datanya habis. Kemudian digunakan rumus menu sama dengan copy blok, kemudian data, kemudian menu ini. Sort smallest to largest. Nah, dan tersusun
ini merupakan data yang sudah tersusun dari data terkecil ke data terbesar. Kemudian nanti dicari berapa frekuensi. Frekuensi ini artinya itu nilai atau data yang muncul di kelas interval. Misalnya di kelas interval 20 sampai 34 itu data yang muncul ada 8. Begitu juga dengan frekuensi kelas interval selanjutnya. Untuk setelah itu dijumlahkan frekuensinya menggunakan rumus sama dengan sum, lalu disorot frekuensinya, kemudian enter. Kemudian untuk set kedua yaitu mencari grafik histogram dan poligon. Itu di copy interval kelas dan frekuensinya tadi. Kemudian salinan frekuensinya itu diolah kembali. Kita copy. Frekuensinya di copy kembali. Kemudian di blok angkanya. Kemudian rumus insert. Setelah itu kolom, klik diagram terserah yang ini. Nah, didapat seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya diklik histogramnya. Kemudian layout. Kemudian axis title. Kemudian primary horizontal axis title. Chart title, box chart, kemudian itu diganti namanya menjadi histogram dan poligon. Setelah itu diklik lagi histogramnya, axis title, primary horizontal, detail below axis, kelas interval ganti namanya kelas interval. Setelah itu klik lagi, kemudian chart title, axis title, diganti namanya menjadi frekuensi. Kemudian diklik histogram batang, klik kanan. Setelah itu add data label.
Udah, kemudian klik batangnya lagi, format data series, kemudian get weight-nya diganti jadi no gap. Klik batangnya lagi, klik kanan, kemudian change series chart type, ini. Oke. Nah, jadinya kemudian ini merupakan histogram dan poligon dari kelas interval yang ada. Kemudian mencari yang C-nya itu ukuran pemusatan data. Di sini disalin interval kelas dengan frekuensinya. Untuk batas kelas yang pertama 19,5 ini itu merupakan hasil dari 20 dikurang 0,5, dan batas kelas yang terakhirnya ini, batas kelas setelahnya ini didapat dari hasil interval kelas 34 ditambah dengan 0,5. Begitu juga dengan batas kelas selanjutnya. Untuk mencari nilai tengahnya ini, itu menggunakan rumus sama dengan batas kelas pertama ditambah dengan batas kelas akhir, yaitu 19,5 ditambah 34,5 dibagi 2 dan didapatlah hasil 27. Begitu juga dengan seterusnya ini. Kemudian untuk mencari frekuensi dikali nilai tengah ini, itu menggunakan rumus sama dengan frekuensi ini dikali dengan nilai tengah. Artinya sama dengan untuk kelas interval pertama itu sama dengan 8 dikali 27, didapatlah hasil 216. Setelah itu dijumlahkan frekuensinya berapa dan frekuensi dikali nilai tengahnya berapa menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian disorot datanya. Kemudian enter dan dapatlah hasil penjumlahan 6375. Untuk mencari mean ini itu menggunakan rumus sama dengan frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan frekuensi, yaitu jumlah frekuensi X dikali nilai tengah ini dibagi dengan jumlah frekuensi, yaitu sama dengan 6375 dibagi dengan 100. Nah, kemudian itu untuk mencari mediannya kita harus mencari frekuensi kumulatif kurang darinya terlebih dahulu. Untuk mencari kelas di mana median nilai kelas mediannya itu atau mediannya itu di kelas terdapat di kelas mana. Untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari itu menggunakan rumus sama dengan frekuensi kumulatif kurang dari ini untuk frekuensi kumulatif kurang dari kelas pertamanya ini itu
sama dengan 8 diambil dari frekuensi ini. Untuk yang selanjutnya ini untuk kelas kedua ini frekuensi kumulatif kurang darinya itu menggunakan rumus sama dengan frekuensi kumulatif kurang dari ditambah dengan frekuensi. Jadi sama dengan 8 ditambah dengan frekuensi selanjutnya yaitu 24. Jadi didapat hasil 32. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian untuk mengetahui kelas mediannya itu berarti didapat nilai atau kelas tengah dari kelas tersebut. Mediannya adalah 50. Jadi median ini terletak di data ke-50. Untuk mengetahui mediannya, kita harus mengetahui batas bawah kelas median, jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, frekuensi kelas median, dan interval kelas median. Untuk mengetahui batas bawah kelas median, itu ini kelas mediannya yang kuning. Ini batas bawah kelas median itu 49,5 dan jumlah frekuensinya itu 100. Jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu 32, frekuensi kelas mediannya 26 dan interval kelas mediannya itu sama dengan 15. Untuk mengetahui nilai mediannya ini itu menggunakan rumus sama dengan batas bawah kelas median ditambah dalam buka kurungnya 3 kali jumlah frekuensi dibagi dengan 2. Tutup kurung dikurang dengan jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Setelah itu tutup kurung dibagi frekuensi kelas median dan setelah itu dikali dengan interval kelas median dan didapatlah hasil 59,8846. Dan untuk kelas modus juga terdapat di antara kelas median ini, di mana banyak data yang muncul pada interval kelas 50 sampai 64 ini. Untuk mencari nilai modus, maka kita harus mengetahui batas bawah, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, dan interval kelas. Dan sudah diketahui batas bawahnya itu 49,5, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Kemudian selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya itu 2, dan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya itu 6, dan interval kelasnya itu 15. Dan untuk mengetahui modus, itu menggunakan rumus sama dengan batas bawah ditambah buka kurung seperti ini. Buka kurungnya 2 kali, setelah itu 0 dibagi dengan
selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya itu 2, ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya yaitu 6. Setelah itu tutup kurung dikali dengan interval kelas dan didapatlah hasil 139,5. Dan ini merupakan nilai modusnya yaitu 139,5. Setelah itu lanjut ke bagian D, yaitu mencari deviasi rata-rata, varians, dan standar deviasi. Di sini itu sudah diketahui interval kelas dan frekuensinya dan nilai tengah. Dan kemudian dicari frekuensi dikali nilai tengah, kemudian nilai tengah dikurang jumlah rata-rata, dan frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurang jumlah rata-rata. Untuk mencari frekuensi dikali nilai tengah atau FI dikali XI ini menggunakan rumus sama dengan frekuensi dikali dengan nilai tengah. Kemudian begitu juga selanjutnya tinggal disorot ke bawah. Untuk mencari rata-rata nilai tengah itu menggunakan rumus ABS. Sama dengan ABS, kemudian untuk mengetahui rata-rata nilai tengah ini kita harus mengetahui jumlah rata-ratanya terlebih dahulu. Itu dengan menggunakan rumus sama dengan jumlah FIXI dibagi dengan jumlah FI dan didapatkanlah hasil 63,75. Kemudian itu digunakan rumus sama dengan rumus ABS dalam kurung nilai tengah dikurang dengan jumlah rata-rata. Itu untuk kelas pertama itu sama dengan ABS dalam kurung 27 dikurang 63,75. Kemudian disorot ke bawah, dan untuk mencari frekuensi jumlah rata-rata nilai tengah ini itu menggunakan rumus sama dengan frekuensi dikali dengan jumlah rata-rata nilai tengah sama dengan untuk kelas interval pertama itu sama dengan 8 dikali dengan 36,75, didapatlah hasil 294. Kemudian disorot datanya ke bawah, tinggal disorot. Kemudian dicari jumlah frekuensi dikali nilai tengah atau FIXI. Menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian sorot data di frekuensi nilai tengah ini. Kemudian begitu juga dengan frekuensi jumlah rata-rata nilai tengah, sama dengan sum, kemudian disorot datanya. Kemudian ke mean deviation itu menggunakan rumus sama dengan jumlah frekuensi rata-rata nilai tengah dibagi dengan jumlah data, sama dengan 1983 dibagi dengan jumlah frekuensi yaitu 100, dan didapatlah hasil 19,83. Kemudian untuk mengetahui variasi dan standar deviasi, ini itu sudah diketahui
jumlah rata-rata nilai tengah, kemudian jumlah rata-rata nilai tengah itu dipangkatkan 2. Itu menggunakan rumus sama dengan ini, jumlah rata-rata ini diakarkan 2. Itu sama dengan ini, menggunakan rumus, menggunakan menu ini. Oke, segitiga di atas. Nah, ini didapat hasilnya. Kemudian tinggal sorot ke bawah seperti itu. Kemudian untuk mencari frekuensi jumlah rata-rata nilai tengah dipangkatkan 2. Itu sama dengan dulu frekuensi ini untuk kelas interval pertama sama dengan 8 dikali dengan ini. Seribu 350,5625 itu didapatlah hasil 10.1804,5. Kemudian tinggal sorot data ke bawah. Untuk jumlah jumlah frekuensi rata-rata nilai tengah pangkat 2 ini itu menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian disorot datanya. Ini jumlah rata-ratanya itu menggunakan rumus sama dengan jumlah frekuensi nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Itu sama dengan 6.375 dibagi dengan 100. Kemudian untuk mencari variasinya ini tuh menggunakan rumus sama dengan jumlah frekuensi rata-rata nilai tengah dibagi dengan jumlah data. Jumlah frekuensi rata-rata nilai tengah ini sama dengan 5968,75 dibagi dengan jumlah data yaitu 100. Didapatlah hasil 595,6875. Untuk mencari standar deviasinya ini menggunakan rumus sama dengan SQRT, kemudian buka kurung, nilai variasi, kemudian tutup kurung. Dan didapatlah hasil standar deviasi yaitu 24,4067/1014. Sekian, terima kasih.